Shalom saudaraku, sahabat BSDD dimanapun berada. Mengawali hari ini, kembali kita melihat pada Alkitab yang kita yakini sebagai panduan hidup orang percaya. Kita baca Imamat 10 ayat 1-7 dengan perikop kematian Nadab dan Abihu. Demikian saya bacakan. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, "Inilah yang difirmankan Tuhan. Kepada orang yang karib kepadaku kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaan." Dan Harun berdiam diri. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, paman Harun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan." Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya, masih berpakaian kemeja, keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itaman, anak-anak Harun, "Janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati. Dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Tetapi saudara-saudaramu, yakni seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati, karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu." Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Amin untuk pembacaan Alkitab. Saudaraku, sahabat BSJD yang terkasih, kita manusia ini selalu punya banyak keinginan dalam hidup. Kita merencanakan banyak hal. Bahkan kita sering memutuskan sesuatu tanpa meminta petunjuk Tuhan. Kita sering merasa mampu, kita sering merasa tahu. Bahkan kita merasa sebagai yang paling mengerti akan sesuatu. Padahal kenyataannya adalah sebaliknya. Saudaraku, hal yang sama dilakukan oleh Nadab dan Abihu. Dua orang imam yang baru saja dilantik, berinisiatif melakukan penyembahan, tetapi kemudian berujung pada maut. Mungkin jika kita memakai pikiran kita manusia, kita akan kebingungan. Kita mungkin berpikir betapa kejam Tuhan Allah ini. Tanpa aba-aba, tanpa peringatan, ia hanguskan dua orang imam sekaligus. Lalu apa yang salah? Toh sebenarnya mereka berniat baik, mereka mau siapkan persembahan, mereka mau melakukan pelayanan. Mungkin mereka bersuka cita, mereka bersemangat karena mereka baru saja dilantik. Tetapi dikatakan bahwa mereka membawa api asing, api yang tidak diperintahkan oleh Tuhan Allah. Sadarku, mereka membawa api itu tanpa memperhitungkan apakah Tuhan Allah berkenan atau tidak. Bahkan mereka mengambil ukupan. Mereka mengambil wangi-wangian untuk dibakar. Padahal dalam Keluaran 30 ayat 7-9, itu jelas adalah tugas seorang imam besar. Seharusnya imam besar Harunlah yang diperkenankan melakukan pembakaran ukupan. Artinya apa? Nadab dan Abihu ini dengan pendapat mereka sendiri, mereka berinisiatif melakukan sesuatu. Mereka tidak meminta petunjuk terlebih dahulu. Mereka tidak meminta nasihat terlebih dahulu.
mereka melampaui batasan yang seharusnya sudah mereka pahami. Mereka bersikap seolah-olah mereka paham betul tindakan mereka. Mereka merasa benar. Saudaraku, kita sering kali bersikap sama seperti Nadab dan Abihu. Misalnya dalam doa. Dalam doa kita meminta banyak hal kepada Tuhan Allah. Oh Tuhan, aku mau begini, aku mau begitu. Ya Tuhan, buatlah seperti ini, buatlah seperti itu. Ya Tuhan, harus begini, harus begitu. Kita berusaha mengatur Tuhan semau kita. Entah kita sadar atau tidak. Kita membuat Tuhan Allah sebagai pemuas keinginan kita tanpa mengingat otoritasnya sebagai sang pemilik hidup. Saudaraku, bersama kita renungkan kembali. Masihkah kita akan terus seperti itu? Apakah kita akan terus-menerus mengatur Tuhan Allah semau kita? Apakah kita akan terus lupa bagaimana seharusnya kita menempatkan diri di hadapan Tuhan Allah? Biarlah itu menjadi perenungan kita masing-masing. Amin untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita kembali bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, terima kasih. Hari ini pun kami kembali ditegur, diingatkan melalui firman-Mu. Kami kembali diingatkan untuk bagaimana seharusnya memposisikan diri di hadapan Tuhan. Kami diingatkan untuk bagaimana seharusnya kami memandang dan menghormati Tuhan. Agar kemudian hidup kami boleh terus berjalan dengan baik. Hidup kami boleh terus menyukakan hati Tuhan, sang pemilik kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan. Bahkan biarlah segenap kegiatan kami hari ini tetap kami awali dengan mengingat nama Tuhan. Amin.